Kita semuanya udah tahu lah ya. Kalau haji itu salah satu poinnya tuh wukuf di Arafah. Nah, kalau misalnya kita nggak wukuf di Arafah, seperti apa, Tat? Apakah masih sah hajinya atau enggak? Ya, kaum muslimin rahimakumullah, di antara salah satu rukun yang paling penting dalam haji adalah wukuf di Arafah. Di mana Rasul bersabda dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Jadi bagi orang yang haji dan dia tidak menunaikan wukuf, maka hajinya tidak sah. Bahkan sebagaimana kita ketahui di pemerintah Arab Saudi itu kan banyak jemaah haji yang kadang sakit. Iya. Nah, mereka dirawat di rumah sakit, mereka diimpus. Ketika tanggal 8 Dzulhijjah, mereka itu dimasukkan ke ambulan, Bang. Dia dibawa ke ambulan, kadang satu ambulan itu ada 2 pasien. Dia bawa ke Arafah. Oh, tetap sampai ya, seperti itu. Sakit. Iya. Sampai seperti itu. Adapun yang lainnya kayak mabit di Mina, Muzdalifah, Jumrah itu bisa diwakilkan. Bahkan bisa diganti dengan dam. Oh, bisa. Iya, tapi kalau hukum nggak bisa. Karena itulah maka pemerintah Saudi tadi, semua pasien jemaah haji yang sakit di rumah sakit, itu semuanya dibawa. Dimasukin ambulan dan ada perawatnya, ada dokternya yang mendampingi. Mereka diwukufkan di Arafah, Bang. Walaupun sejam 2 jam. Nah, jadi wukuf di Arafah itu wajib. Ya, termasuk rukun yang paling penting. Dan dimanapun tempatnya di Arafah. Walaupun dalam keadaan tidur, dalam keadaan naik kendaraan, intinya harus wukuf di Arafah. Kapan mulainya? Wukuf itu dihitung dari waktu duhur. Sudah waktu tergelincirnya matahari, waktu duhur itu sudah masuk wukuf di Arafah. Makanya ketika jemaah haji sudah di tenda itu mereka ada khutbah dulu, khutbah Arafah. Khutbah Arafah, kemudian setelah khutbah Arafah mereka sholat duhur dan asar jamak qashar, jamak takdim. Kemudian itu mereka berbanyak doa. Nah, dan kemudian sampai nanti waktunya berakhir itu kalau udah malam, menjelang subuh itu baru selesai. Maka jemaah haji wajib wukuf di Arafah. Siapa yang tidak wukuf di Arafah, maka dia harus ngulangin hajinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kan kalau di wukuf di Arafah itu kan kalau misalnya lagi padat nih, Tat, ya. Misalnya ada yang telat, ada apa. Itu kalau misalnya dia nggak dapet tempat nih, misalnya di dalam bus gitu, tapi tetap di area situ tuh. Itu masih bisa, masih boleh? Iya, makanya tadi saya bilang, wukuf di Arafah itu tidak harus di tenda, tidak harus. Bahkan kita Rasulullah dalam mobil itu, bisa? Iya, di mobil, di bis. Makanya tadi kan yang sakit kan di mana? Di ambulan. Oh, di ambulan. Yang penting adalah di area Arafah. Mau di pinggiran Arafah, mau di tengahnya, mau di Jabal Rahmahnya. Maka silakan. Nah, tentu tidak layak atau tidak penting bagi kita untuk naik ke Jabal Rahmahnya. Justru jemaah haji itu kalau udah tanggal 9 itu perbanyak doa. Khairul doa yang mulai Arafah. Sebaiknya doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Karena di Arafah itu banyak keutamaannya. Di antaranya di hari itu Allah membebaskan orang dari siksa neraka. Jadi Allah akan banyak bebaskan kaum muslimin dari siksa neraka. Kemudian doa orang yang di tanggal Arafah itu, di hari Arafah itu, dan dibuka di Arafah itu doanya mustajabah. Ya, dan di hari itulah juga Allah Subhanahu wa taala membanggakan jemaah haji. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah para hambaku, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Nah, sampai rambutnya kusut begitu kan? Nah, jadi jemaah haji itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah para malaikat. Dan doanya mustajabah, maka hendaknya kita banyak berdoa. Ya, tidak perlu kita keliling-keliling tenda atau naik ke Arafah, Jabal Rahmah. Ya, silakan kalau mau Jabal Rahmah tapi doa, bukan hanya sekedar foto selfie kan itu yang terjadi. Ya, maka baiknya di tenda, duduk, kita berdoa kepada Allah, angkat tangan, dan sebaiknya doa itu doa yang kita baca di saat zikir sholat, Bang. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa yang dibaca Rasulullah dan para nabi. Dan ketulah, Bang, haji itu ternyata itu semua wajib dilakukan oleh para nabi setelah Nabi Ibrahim. Jadi tidak ada, para ulama menjelaskan, tidak ada satupun nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali mereka wajib haji. Ada syarat haji di syarat mereka. Jadi semua nabi setelah Nabi Ibrahim itu ada syarat haji. Itu yang disebut sebagian para ulama. Demikian. Makanya tadi Rasul mengatakan apa? Khairul doa ma'akulu wan nabiyyuna min qabli. Sebabnya doa yang dibaca oleh aku baca dan nabi-nabi sebelumku itu tadi. La ilaha illallah syarikalah dan seterusnya tadi. Makanya nabi setelah Nabi Ibrahim itu mereka ada syarat haji, Bang. Makanya kan ketika Nabi Muhammad belum diutus, orang Quraisy juga haji. Cuman hajinya apa? Tepuk tangan dan telanjang sambil bersiul-siul tawaf. Dan mereka menyebutkan patung-patung mereka, labbaikala syarikalah illa syarika, dan seterusnya itu tadi. Jadi orang kafir pun, orang musyrik zaman Nabi Muhammad sebelum Rasul diutus itu mereka haji. Karena inilah syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Udara Sunnah, umroh murah, servis mewah.